Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ira Widastuti SEMM. Saya adalah salah satu dosen tetap program studi Ilmu Administrasi Bisnis di STIA Stistio Muarabungo dengan NIDN 1009118702. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT bidang pengajaran. Adapun tujuan pemaparan ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2022. Saya akan menjelaskan terkait dengan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya pada mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Bisnis S1 dengan bobot 3 SKS. Alasan saya memilih salah satu mata kuliah yang diminati, yaitu mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, salah satunya juga karena saya mempunyai pengalaman kerja sebagai pegawai di salah satu perusahaan perbankan pada tahun 2010 sampai 2013. Maka dari itu saya ingin memberikan ilmu kepada mahasiswa pada mata kuliah ini dan dapat menjelaskan keselarasan antara teori dan praktek. Adapun yang akan saya jelaskan pada sesi ini, yaitu yang pertama deskripsi mata kuliah, yang kedua capaian pembelajaran mata kuliah atau disebut dengan CPMK, yang ketiga materi pembelajaran, yang keempat metode pembelajaran, yang kelima sistem penilaian rekaman, dan yang terakhir video pengajaran. Adapun yang akan saya jelaskan dalam sesi ini, yaitu yang pertama deskripsi mata kuliah, yang kedua capaian pembelajaran mata kuliah atau disebut dengan CPMK, yang ketiga materi pembelajaran, yang keempat metode pembelajaran, yang kelima sistem penilaian, yang keenam rekaman video pengajaran. Yang pertama, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya ini hadir untuk membekali para mahasiswa dengan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan yang lengkap dari bentuk-bentuk bank dan menjelaskan asal-usul bank, dilanjutkan dengan sumber-sumber dana bank, contohnya giro, tabungan, dan deposito. Dan juga dalam mata kuliah ini, mahasiswa diajak untuk menjadi seseorang analis kredit dengan memperhatikan beberapa kriteria dari debitur. Selain memahami dan menganalisis, juga diajarkan untuk menghitung suku bunga, giro, tabungan, deposito, dan suku bunga kredit. Setelah belajar tentang beberapa kegiatan yang dilakukan pada perbankan, mahasiswa juga menganalisis bagaimana permasalahan yang terjadi dalam kegiatan lembaga keuangan lainnya atau non-bank, antara lain pegadaian, leasing, koperasi, asuransi, kartu plastik, dan OJK. Sebelum saya menjelaskan dan menyampaikan apa saja CPMK dalam mata kuliah ini, tentu saja saya bersama tim pengajar lainnya telah membahas mengenai capaian-capaian pembelajaran lulusan yang diinginkan dari program studi Ilmu Administrasi Bisnis. Dari capaian pembelajaran lulusan prodi ini, kemudian kami turunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau disingkat dengan CPMK, mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. Hal ini dilakukan mengingat kembali bagaimana mata kuliah itu harus sejalan dan mendukung lulusan mahasiswa yang diharapkan sesuai dengan apa yang ditulis dalam capaian pembelajaran lulusan prodi. Berikut ini adalah CPMK mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. Setelah mengikuti mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, mahasiswa diharapkan 1. Dapat menjelaskan kegiatan perbankan serta bentuk lembaga keuangan lainnya atau non-bank. Yang kedua, menjelaskan bagaimana persoalan serta menganalisis penyelesaian dalam dunia perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Adapun materi pembelajaran pada kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ruang lingkup lembaga keuangan. Yang kedua, uang dan sumber dana bank. Yang ketiga, kegiatan mengalokasikan dana. Yang keempat, suku bunga. Yang kelima, jasa-jasa bank lainnya. Yang keenam, bank syariah. Yang ketujuh, pegadaian dan leasing. Yang kedelapan, koperasi dan asuransi. 9, kartu plastik. Dan yang ke-10, OJK. Itulah gambaran materi yang akan saya sampaikan pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya selama 1 semester ke depan. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah DIE.
delivery, interaction, dan assessment. Yang pertama, delivery. Delivery adalah cara saya dalam menyampaikan materi perkuliahan kepada para mahasiswa. Metode yang saya lakukan itu dengan ceramah, diskusi, dan pretest. Di mana akan menyampaikan materi, saya memberikan referensi buku. Dan buku salah satu yang saya gunakan adalah karangan dari Kashmir. Teknik yang kedua adalah interaction. Dalam menjalin interaksi selama proses perkuliahan, tentunya harus terjalin komunikasi dua arah. Proses interaksi dalam mata kuliah ini tidak hanya dalam sesi diskusi dan tanya jawab agar mahasiswa tetap semangat dengan materi yang saya berikan. Teknik yang kedua, interaction. Dalam menjalin interaksi selama proses perkuliahan, tentunya harus terjalin komunikasi dua arah. Proses interaksi dalam mata kuliah ini tidak hanya dalam sesi diskusi, tapi juga dalam tanya jawab agar mahasiswa tetap semangat dengan materi yang saya berikan. Dan juga saya selalu selipkan beberapa soal tes. Mahasiswa yang dapat menjawab dan mengerjakan soal yang saya berikan akan mendapat tambahan nilai. Ini saya lakukan untuk memotivasi mahasiswa memperoleh poin penilaian yang akan ditambahkan pada komponen nilai tugas nantinya. Mahasiswa yang dapat menjawab dan mengerjakan soal yang saya berikan. Pada kegiatan di luar perkuliahan, dengan bantuan media seperti WhatsApp atau email, agar para mahasiswa bisa berdiskusi atau menanyakan terkait materi perkuliahan atau tugas yang diberikan. Teknik yang ketiga adalah asesmen. Asesmen bertujuan untuk mengukur sejauh mana taraf keberhasilan para mahasiswa dalam belajar, serta mendapatkan umpan balik untuk perbaikan dan pengembangan sistem dan proses pembelajaran itu sendiri. Asesmen mencakup penguasaan materi kuliah, pemberian tugas-tugas terstruktur, kegiatan belajar mandiri, kuliah lapangan, dan tugas-tugas terstruktur akademi lainnya. Adapun penilaian akhir di STIA Stistio Muara Bungo memiliki komponen tersendiri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, absensi 15%, perilaku 10%, tugas terstruktur dan belajar mandiri 20%, ujian tengah semester 15%, ujian akhir semester 40%. Terkait dengan kriteria penilaian akhir ini sudah saya sampaikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan, agar para mahasiswa bisa mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Baiklah, demikianlah deskripsi singkat mengenai RPS mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya yang saya ampu. Semoga dapat memberi sedikit gambaran mengenai kegiatan singkat saya sebagai dosen di Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis STIA Stistio Muara Bungo. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Berikut ini video rekaman saya mengajar di dalam kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi ya. Semua dalam keadaan sehat? Baiklah, untuk materi kita pada hari ini itu tentang suku bunga, yang mana untuk materi ini sudah Ibu sampaikan dalam minggu sebelumnya atau pertemuan sebelumnya. Sebelum kita lanjut, Ibu ingin mereview dulu atau mengulang kembali apa yang sudah Ibu berikan di pertemuan sebelumnya. Oke, baik. Apa itu suku bunga? Siapa yang bisa tunjuk tangan? Ada yang bisa? Apa itu suku bunga? Coba Halil, apa itu suku bunga? Suku bunga adalah jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah terhadap jual beli. Jual beli? Yang jual beli berbeda. Oke, bunga itu ada berapa? Dua, ya. Satu itu bunga simpanan, yang kedua bunga pinjaman. Baik. Nah, ini bunga adalah atau diartikan sebagai harga yang harus dibayarkan kepada nasabah. Kalau harga yang dibayarkan kepada nasabah itu namanya apa yang harus dibayarkan bank kepada nasabah? Iya, simpanan kita yang nabung di bank ya. Nah, berapa jumlah simpanan kita?
mereka akan kumulatifkan berapa ketetapan bunga yang berlaku di bank tersebut. Oke. Selanjutnya, apa yang didapatkan oleh bank? Apa yang kita bayarkan ke bank? Atau nasabah yang dibayarkan ke bank? Nah, bunga pinjaman. Paham? Ya, itu maksud dari dua jenis suku bunga, ya, simpanan dan pinjaman. Oke, ini hanya mengulang kembali karena kita akan masuk ke dalam hitungan. Oke, selanjutnya, ya, ini sudah ya, cukup jelas. Berikutnya kita masuk ke faktor yang mempengaruhi suku bunga. Itu ada berapa? Ada 10, ya. Kita mengulang kembali. Apa-apa saja itu? Oke, silakan, Relia. 1. Kebutuhan dana. 2. Persaingan. 3. Kebijaksanaan pemerintah. 4. Target laba yang diinginkan. 5. Jangka waktu. 6. Kualitas jaminan. 7. Reputasi perusahaan. 8. Produk yang kompetitif. 9. Hubungan baik. 10. Jaminan pihak ketiga. Oke, baik. Sudah tahu penjelasannya masing-masing? Iya, bisa ya? Ya. Ada 10 faktor yang mempengaruhinya, mulai dari kebutuhan dana sampai ke jaminan pihak ketiga. Ya, ini hanya mengulang kembali, materinya sudah. Selanjutnya, komponen dalam menentukan bunga kredit. Ada berapa? Nah, yang pertama itu total biaya dana, yaitu total yang dikeluarkan oleh bank. Nah, untuk memperoleh simpanan, baik simpanan giro, tabungan, dan deposito, ya, itu jenis dari simpanan. Oke, yang kedua biaya operasi. Apa saja jenisnya? Bentuk dari biaya operasi itu ada biaya gaji karyawan, ya, biaya pemeliharaan. Nah, oke, cukup jelas dan paham ya sampai di sini. Selanjutnya, cadangan risiko kredit macet. Nah, setiap bank harus punya ini ya, cadangan untuk mengantisipasi kredit macet. Apa itu kredit macet? Cadangan Iya. macetnya kredit yang Iya. diberikan. Ya, tidak mampunya nasabah untuk melunasi atau melanjutkan pinjaman mereka, ya. Yang keempat, laba yang diinginkan, dan yang terakhir pajak. Tentu ya, semuanya pasti akan kena pajak, ya. Selanjutnya, jenis-jenis pembebanan suku bunga. Ada 3. Yang pertama itu sliding rate. Ya, sliding rate itu adalah pembebanan suku bunga yang setiap bulannya itu menurun, ya. Jadi tidak tetap. Oke ya. Baik mulai dari sisa pinjaman, bunga terus bunga yang dibayarkan itu pokoknya juga menurun. Yang kedua yaitu flat rate. Apa flat rate? Yaitu pembebanan suku bunga yang setiap bulannya tetap, ya. Biasanya di bank-bank itu mereka gunakan adalah metode flat rate. Jadi setiap bulannya angsuran yang saudara bayarkan itu tetap, ya. Mulai dari bunganya, pokoknya semuanya tetap, ya. Sampai jangka waktu yang telah saudara sepakati dengan pihak bank itu sampai selesai itu bayarnya tetap, makanya flat. Jadi nanti nggak ini lagi ya, nggak bingung lagi kalau mengenal bahasa flat. Oh, ini sistem bunganya metode flat. Oh, bayarnya tetap, ya. Nanti saudara tidak hanya kalau suatu saat ya akan menjadi pegawai bank, oke? Nah, pegawai bank udah paham. Kalau tidak, saudara setidaknya sudah memahami. Misalnya orang tuanya ingin minjam di bank atau di leasing, ini sistem bunganya seperti apa? Ini flat. Nah, tetap. Oh, gimana itu nyari tetapnya? Nanti akan kita bahas ya dari contoh soal. Oke, yang ketiga itu ada floating rate, yaitu suku bunga yang ada di pasar uang, ya.
yang berlaku di pasar uang. Itu kan berubah ya. Jadi biasanya itu ya dua metode yang biasa digunakan, sliding dan flat. Tapi lebih seringnya yang flat rate. Oke, paham? Bisa kita lanjut ya? Karena untuk suku bunga memang harus kita dua pertemuan ya, materinya dan hitungan ya. Oke, lanjut. Nah, kita akan masuk ke contoh soal. Oke, ini contoh soalnya. Tuan Andi mendapatkan fasilitas kredit dari Bank X ya, sebesar 60 juta. Jangka waktu 12 bulan dan bunga 24% per tahun. Ya. Oke, hitunglah dengan metode sliding rate dan flat rate. Yang kita perlu cari dulu itu pokok pinjaman. Ya. Pokok pinjaman itu rumusnya jumlah pinjaman dibagi jangka waktu. Oke, berapa pokok pinjaman yang Tuan Adi ajukan atau yang sudah diberikan oleh pihak bank ya. Ini mereka akan mengalami proses-proses dulu ya, seorang nasabah ini ingin meminjamkan meminjam uang di bank ya. Nanti dari dokumennya ya yang harus dilengkapi, terus nanti pihak bank juga akan mensurvei ya layak atau tidak diberi pinjaman atau fasilitas kredit yang diberikan. Nanti baru berapa pengajuan nasabah dan berapa yang dikabulkan oleh pihak bank. Dan contoh soalnya, Tuan Andi telah diberi fasilitas kredit sebesar 60 juta. Oke. Jumlah pinjaman dibagi jangka waktu, itu kita mencari pokok pinjaman. Jadi 60 juta dibagi 12 dapat 5 juta. Oke. Terus bunga per bulan. Oke, bunga per bulan. Berapa bunga? 24% ya. Dikali nominal pinjaman yaitu sebesar 60 juta dibagi 12. Oke. Bisa? Ya, sudah semua sampai di situ? Jadi berapa bulan tadi angsurannya fasilitas yang didapatkan? Selama 12 bulan. Oke, kita akan buat Oke, 12 bulan. Kalau sudah, boleh ditinggalkan dulu tabelnya. Kita mencari dulu. Yang pertama, angsuran bulan ke-1 atau pertama. Oke. Apa tadi pokok pinjaman atau kita singkat dengan PJ? Berapa? Ya. Ya, jumlah pinjaman dibagi jangka waktu. Oke, berapa? 60 juta dibagi 12. Dapatlah 5 juta. Oke. Sampai di sana? Sudah tadi ya? Oke, selanjutnya bunga dikali nominal pinjaman. Oke. BG ya, kita singkat ya, bunga dikali nominal terus 12 sama dengan 24%
dikali 60 juta bagi 12 dapat 1.200.000. Oke, kembali ke pengertian sliding rate. Apa tadi? Nah, akan berkurang setiap bulannya sesuai dengan sisa pinjaman. Jika pokok pinjaman sudah kita cari tadi dapatnya 5 juta, berarti untuk bulan kedua sisa pinjaman jadi berapa? Dari 60 juta 55 juta. Oke, bisa dicari untuk angsuran bulan kedua? Oke, silakan. Oke, untuk bulan pertama ini angsuran bulan pertama kita akan buat di sini. Sisa pinjamannya 55 juta. Pokok pinjaman sebesar berapa? Oke. Bunganya 1.200.000. Berapa angsuran bulan pertama yang harus dibayarkan oleh Tuan Andi? Pokok pinjaman ditambah dengan bunga. Jadi 6.200.000. Nah, coba cari angsuran bulan kedua. 4.583.000. Yang lain? Berapa? Jadi bunganya 1.100.000. Pokok pinjaman? Kenapa? Pokok pinjaman kenapa berubah? Karena jumlahnya. Nah, ayo. Coba sliding rate pokoknya sama atau tetap tidak atau berubah? Karena dia menurun. Iya. Menurun itu dari sisa pinjaman. Ya enggak? Gimana? Paham? Jadi berapa kalau angsuran bulan kedua? Angsuran Iya. 5.683.000. Nah, yang lain masih bingung. Coba. Pokok pinjaman itu tetap 5 juta. Ya, karena nanti kita yang berubah itu di sini. Di sini berapa? 55. Iya, jadi dapatnya 1.100.000. Oke. Kalau sisa pinjamannya bulan kedua sudah berubah 50 juta. Pokok tetap. Pokok ini tetap. Nah, ini bunganya jadi 1.100.000. Angsurannya 6.100.000. Oke. Paham? Nah, jadi sisa pinjaman akan berkurang setiap bulannya, termasuk dari juga angsuran pinjaman. Oke. Ini ada masih wajah yang bingung? Kalau masih bingung, Ibu tidak lanjut. Oke. Jadi angsurannya itu kan berkurang seiring sama bunganya kan? Iya. Nah, Pokok pinjaman itu sampai bulan terakhir. iya. Iya. Oke. Bisa dicari sampai angsuran bulan ketiga? Oke, kalau bulan ketiga berarti berapa lagi sisanya? 55. Iya, 50 juta. Terus bunganya
Bunganya berapa? Pokoknya tetap, bunganya berubah karena sudah dikali 50 juta ya. Iya enggak? Nah, jadi 1 juta dan angsurannya ada 6 juta. Oke. Bu, perlu nggak Bu kita cari satu-satu sampai di bulan 12? 3 bulan pertama ini sudah kelihatan kan berapa selisihnya? Dah, langsung saja saudara kurangi dengan 100.000. Ya, cepat ya. Nah, tapi lihat dulu 1 sampai sekitar 3 bulan pertama dicari ya. Nanti kalau soal ini masuk di UAS. Oke? Bisa? Oke, bisa diteruskan sampai 12. Ya, tetap berarti bulan pertama sampai bulan terakhir itu sama ya. Nah, oke, berarti sudah jelas untuk pokok pinjaman jangka waktunya dibagi 12. Setelah itu BG-nya bunga kali nominal dibagi 12 dapat 1.200.000. Sisa pinjaman tetap katanya? Tetap atau berubah? Oke. Sisa pinjaman berubah? Oke. Sampai bulan terakhir ya. Oke. Ya, masih sama karena kita menghabiskan pokok pinjaman di awal itu dikurangi dengan pokok pinjaman sebesar 5 juta. Jadi bulan ke-12 0 ya. Nah, ini nggak bayar lagi di sisa pinjaman di bulan ke-12 nggak ada lagi. Terus pokok pinjamannya tetap suku bunga ya 24% tadi sudah kita kalikan dengan nominal bagi 12 dapat 1.200.000. Jadi bunga 1.200.000. Oke, boleh dibuat satu kolom lagi untuk yang metode flat rate. Nah, oke. Ini 55 dan seterusnya. Ini 1.200.000. Dapatlah 6.200.000 dan seterusnya sampai bulan ke-12 sama. Iya, karena tidak berubah. Karena metodenya metode flat rate. Pembebanan bunga dibayar tetap. Oke? Nah, cukup jelas? Paham? Ya, harapan Ibu saudara bisa tuntas nanti juga memperoleh nilai yang baik. Oke? Ibu Haidin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.